Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi berjumpa sama Bapak ya, bertemu lagi sama Bapak di mata pelajaran matematika ya. Mata pelajaran matematika untuk kelas 7 ya. Untuk kelas 7 ini kemarin kita telah mempelajari tentang bilangan bulat dan operasinya ya. Operasinya itu berarti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, juga ada pembagian, dan juga operasi campuran ya. Nah, untuk hari ini kita akan masih mempelajari di bilangan bulat, tetapi kita akan mempelajari tentang perpangkatan dan faktor ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perpangkatan dan faktor ya, untuk melanjutkan pembelajaran kemarin tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan juga operasi campuran ya. Oke, next kita langsung lanjut ke materi ya. Oke ya, kelipatan dan faktor ya, kelipatan dan faktor. Nah, kelipatan dan faktor, dan di sini ya, kelipatan suatu bilangan bulat positif ya. Kelipatan itu adalah berarti pertambahan berulang dengan angka yang sama ya. Misalkan ini nih, kelipatan 5 yang kurang dari 30, berarti ini ya pertambahan berlanjut yaitu dari 5 ya, dengan nomor 5, 10, 25, 20, 25, yaitu kelipatan ya. Berarti kelipatan itu adalah penjumlahan dengan angka yang sama. Misalkan kelipatan dari 3, maka itu adalah penjumlahan dari 3 berlanjut, 3, 3, 3, 3, 6, 9, 12, 15, dan selanjutnya ya. Nah, kemudian ini adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya. Nah, di sini KPK kalian udah mempelajari pas waktu di SD juga ya, udah mempelajari. Jadi KPK itu adalah misalkan KPK 5 dan 3, berarti cari kelipatan yang sama ya, yang paling kecil ya. Berarti kalau 5 berarti 5, 10, 15. Kalau 3 itu berarti 3, 6, 9, 12, 15. Berarti KPK-nya itu adalah 15 ya. Jadi cari yang sama, KPK itu kelipatan yang sama dari yang terkecil. Kemudian ada FPB atau faktor persekutuan terbesar ya. FPB itu itunya adalah pemaktoran ya. Misalkan kalau dulu Bapak itu mengajarkan memakai tabel ya. Kemudian di sini ada juga akar pangkat ya. Ini nanti kita akan lebih lanjut ya, yang KPK ini dan yang faktor ini kita nanti memakai suatu sistem itunya tuh pakai tabel ya. Kemudian untuk berikutnya adalah ini pangkat dan akar ya. Nah, pangkat itu apa? Jadi pangkat itu, kalau perkalian kemarin itu kan perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kalau pangkat ini adalah perkalian berulang ya. Apa sih yang dimaksud dengan pangkat? Pangkat itu adalah perkalian berulang. Nah, ini contohnya nih, 2 pangkat 3, berarti 2-nya dikalikan 3 kali ya, 2 kali 2 kali 2 ya. Atau ini 2 pangkat n, berarti ini 2 kali 2 kali 2 sampai n kali. Nah, n-nya itu berapa gitu kan. Nah, n kali. Oke, kemudian ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat bilangan berpangkat itu adalah jika P pangkat M dikali ya, ini sifat perkalian. Nah, di sini sama aja kayak begini nih. Kita tuliskan contohnya ya. Misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 4 aja ya. Maka ini sama dengan 2-nya tulis ya, bilangan pokoknya itu tulis lagi. Berarti 2. Nah, pangkatnya berapa itu? 3 ditambah 4 ya.
Jadi hasilnya berapa? 2 pangkat 7. Oke ya. Nah, begitu ya. Jadi sifat perkaliannya itu angka pokoknya tetap sama tapi angka pangkatnya itu dijumlahkan ya kalau ininya perkalian. Nah, kalau pembagian itu adalah kebalikannya dari perkalian ya. Kebalikannya. Nah, berarti ini kalau ininya dibagi ya. Berarti maaf. Oke, maaf. Nah, di sini kalau ininya, kalau ini pembagian ya, kalau ini untuk contoh pembagian, berarti nah di sininya dibagi. Nah, dibagi, berarti di sini harus kurang ya. Nah, di sininya harus dikurangkan. Nah, ini harus kurang. Berarti 3 dikurang 4 berapa? Min 1 ya. Nah, nanti di kelas 9 nanti ada ya perpangkatan min 1, maaf, bukan min 3. Ini min 1 ya. Nah, gitu ya. Misalkan di sini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Maka di sini 2-nya tetap 2. Nah, ini ya 2, 3 dikurang 4. Hasilnya 2 pangkat min 1. Kemudian ada juga ya yang dipangkatkan di dalam kurung. Nah, di dalam kurung itu maka pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung ya. Ada juga yang ini. Sama ya. Ini juga sama kayak begini. Cuman ini ada kalinya ya, tapi nanti di hasilnya tetap sama ya. Jadi ini misalkan 2 pangkat 3 dalam kurung ya, dipangkatkan 2. Berarti ini sama aja. 2 pangkat 3 kali 2 berapa? 6 ya. Gitu. Pangkat 6. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Tadi tentang sifat-sifat bilangan pangkat, kemudian sekarang adalah kuadrat dan akar kuadrat ya. Kita ini dulu. Nah, di sini kuadrat itu apa? Kuadrat adalah bilangan yang dipangkatkan dengan 2 ya. Kemudian akar itu apa? Akar itu adalah kebalikan dari kuadrat. Nah, ini ya. Misalkan ini 4. 4 itu akarnya 2. Nah, maka ini dikuadratkan ya. 2 kalau dikuadratkan, jangan 2 ya. Nanti kalian agak pusing 2-nya. Kita ambil aja 3 ya. 3. Nah, ini 3 kuadrat. 3 kuadrat itu berarti berapa? 3 kali 3 ya. 3 kuadrat itu 3 kali 3 hasil 9. Nah, kebalikannya itu akar ya. Maka akar, jadi akar 9 itu berapa? Ya. Akar 9 itu berarti cari bilangan yang dikalikan dia sendiri hasilnya 9. Berapa ya? Itu ya. Oke. Kemudian pangkat 3 dan akar pangkat 3 ya. Nah, ini sama. Jadi kalau akar pangkat 3 ini cari bilangan yang menghasilkan jika dikalikan 3 kali itu kayak ini ya. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Maka akar dari 8 itu berapa? Jadi cari bilangan yang dikalikan 3 kali itu menghasilkan 8. Nah, ini ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, begitu ya. Kemudian ada operasi hitung campuran bulat. Nah, untuk operasi hitung campuran bulat yaitu, nah di sini ada nih ya, ada penjelasannya di LKS kalian, ada penjelasannya. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Jadi untuk pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat.
maka yang diutamakan adalah yang sebelah kiri ya, yang duluan itu. Kemudian perkalian dan pembagian juga itu sama kuat, maka yang dihitungnya itu adalah yang sebelah kiri. Kemudian jika ada perkalian dan penjumlahan, utamakan perkalian dulu. Jika ada pembagian dan penjumlahan, utamakan pembagian dulu ya. Kemudian kalau ada yang di dalam kurung Pak gimana? Maka utamakan dulu yang di dalam kurung ya. Walaupun di dalam kurung itu operasinya pengurangan, tapi utamakan dulu yang di dalam kurung. Nah, seperti ini nih. 80 dibagi 11 min 7. Nah, kalau tidak ada dalam kurung, maka ini bisa bagi dulu ya. Karena ini di dalam kurung, maka ini dulu utamakan yang di dalam kurung. Berarti 80 dibagi 11 dikurang 7 adalah 4. Kemudian di sini ada pembagian, ada perkalian ya. Ada pembagian, ada kalian. Kalau ini bukan di dalam kurung, maka utamakan dulu pembagian. Karena ini di dalam kurung, maka utamakan dulu yang di dalam kurung. Maka 4 dikali negatif 14 adalah negatif 16 ya. Nah, maka langsung di sini 80 dibagi negatif 16 adalah hasilnya negatif 5 ya. Jadi kalau ada di dalam kurung, maka utamakan dulu yang di dalam kurung. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Pindahin dulu ke atas ya gambarnya. Penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan ya. Nah, contohnya di sini nih, bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu kan yang seperti kemarin Bapak jelaskan, bahwa bilangan bulat itu mencakup dari negatif, 0 dan positif ya. Nah, di sini pada percobaan fisika seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es ya. Suhu es tersebut mula-mula minus derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi bersuhu 3 derajat Celcius. Berapa kenaikannya itu? Nah, kenaikannya itu berarti 3 dikurang negatif 5 ya. Ini bisa pakai kalian ini ya, pakai garis bilangan. Nah, di sini 0 itu adalah pusat ya, atau tengah-tengah ya. Kemudian awalnya itu adalah negatif 5 ya. Kemudian di sini 3. Nah, jadi awalnya itu adalah minus 5, kemudian berubah menjadi 3. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu ada kenaikan suhu es ya. Jadi kenaikan dari minus 5 ke 3. Berarti di sini. Nah, di sini itu ada 4, 3, 2, maaf ya, enggak, ini 1, 2, 3. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata 8 ya. Nah, jadi untuk menghitung kayak apa, untuk soal cerita yang kayak begini, kalian boleh pakai cara ini langsung, boleh pakai ini ya, garis bilangan. Oke, nah, untuk tugas hari ini silahkan kalian kerjakan ini ya, penilaian harian. Kalau di LKS kalian, tunggu dulu ya. Untuk di LKS kalian ada di halaman halaman 10 ya. Jadi untuk di LKS kalian ada di halaman 10. Oke, sekian dari Bapak. Kalian tetap semangat ya. Jika ada yang masih kurang jelas, jika masih ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya sama Bapak ya. Apa yang membuat
tidak jelasnya. Ya, oke. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.